Ya. Sebelum kita mulai untuk belajarnya, ya, kalian sudah berkenalan dengan saya atau kemarin waktu MPLS, jadi Bu Ningsih masih perlu untuk menjelaskan lebih detail lagi untuk memperkenalkan diri atau sudah cukup? Tidak usah, Bu. Tidak usah ya, oke. Ya. Oke, langsung saja kelas untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ini pelajaran pertama kalian kelas 7 belajar bahasa Indonesia, ya, diajar oleh Bu Ningsih. Jadi kita memohon berkat Tuhan terlebih dahulu, kita berdoa ya untuk memohon hikmat, pengetahuan, akal budi supaya Tuhan memberkati dalam kitab PJJ di siang hari ini. Oke. Kita satu hati dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terkhusus untuk anak-anak kami Tuhan yang hari ini sudah mengawali untuk belajar di kelas yang baru. Meskipun saat ini kami masih mengalami pandemi corona, kami belum bisa bertatap muka secara langsung, kami harus belajar secara daring. Kiranya Tuhan ini semua tidak menyurutkan semangat kami untuk terus belajar. Kami mohon berkat-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas diri kami semua, supaya hikmat, kebijaksanaan, akal budi senantiasa menyertai kami dalam belajar di hari ini. Segala doa dan ucapan syukur ini kami serahkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Doakanlah kami. Amin. Oke, anak-anak sekalian, ya sudah memulai untuk belajar. Kuning saya share screen dulu. Oke. Ini anak-anak sekalian ya. Jadi kalau kalian melihat PPT ini kan ada ya pelajaran bahasa Indonesia kelas 7 SMP Santo Carolus dan SMP Santo Yosef. Bu Ningsih mengajar di SMP Santo Carolus itu untuk kelas 7A dan 7B. Dan Bu Ningsih juga diutus oleh Yayasan Tarakanita Wilayah Surabaya untuk berkarya di SMP Santo Yosef, mengajar kelas 7, A, B, C, dan 8A. Ya, jadi nanti hubungannya dengan presensi dan web nanti akan saya jelaskan ya hubungannya untuk pelajaran bahasa Indonesia. Oke, anak-anak sekalian ya. Langsung saja kita ke materi. Nah, kita nanti akan belajar mengenai ini. Sudah terlihat ya tayangan saya? Oke, share screen-nya sudah terlihat. Kira-kira apa ini ya? Teks deskripsi. Teks deskripsi. Kamu melihat video apa ini? Yang kamu lihat apa ini? Siapa yang mau berpendapat di unmute? Langit, Bu. Langit, Bu. Langit dan awan. Langit dan awan. Itu saja? Bawahnya apakah kamu hanya bisa menyampaikan langit dan awan? Sudah itu saja menurutmu? Atau ada deskripsinya? Apa yang kamu lihat itu kamu deskripsikan? Enggak, belum bisa. Enggak tahu, Bu. Oh, belum. Oke, Patricia mungkin? Patricia mau berpendapat? Belum? Sama, Bu. Hah? Sama. Oke, ya. Granly. Sama itu. Granly mau berpendapat Granly?
Grandly, mana Grandly tadi? Belum. Belum. Oke, belum. Ya, sih. Siapa yang mau berpendapat coba di-unmute. Hai, 7A, ada? Apa masih malu-malu? Marcelo Darel, ayo Marcelo Darel, apa yang kamu lihat Marcelo Darel? Darel ya panggilannya. Oke, Darel, silakan. Apa pertanyaan tadi apa? Apa ini yang kamu lihat? Kamu deskripsikan? Yes, teks deskripsi. Video apa ini? Awan. Awan gitu saja ya? Awan dengan langit yang biru. Yang Dan langit merah di belakangnya. Dan dengan merah yang artinya menjelang sore. Oke. Sore. Nah, itu tadi yang disampaikan oleh Darel. Oke, kelas, ya. Tadi beberapa temanmu sudah menyampaikan, ya, bahwa ini yang dilihat ini adalah objeknya, ya, langit, ya, langit yang cerah. Ini kan kalau kalian lihat kan ini cerah, ya tuh, cerah. Ya. Awannya tertiup angin, ya, langitnya biru, menandakan bahwa cuacanya cerah. Nah, ini namanya kamu mendeskripsikan apa yang kamu lihat, ya. Jadi jangan hanya menyampaikan apa yang kamu lihat, awan, apa yang kamu lihat, langit. Nah, tidak, tapi kamu jabarkan itu, ya, kamu jelaskan. Itu namanya mendeskripsikan. Ya. Itu untuk, ya, post-test pada pagi hari ini. Jadi kalian sudah mengenal sedikit mengenai teks deskripsi. Ya, oke. Setiap pembelajaran bahasa Indonesia, Bu Ningsih selalu mengajak anak-anak itu untuk menyanyi. Nah, ini ciri khasnya Bu Ningsih dalam belajar, itu pasti diajak untuk menyanyi terlebih dahulu. Tujuannya apa? Untuk memotivasi kalian semangat dalam belajar bahasa Indonesia. Ya, bahwa belajar bahasa Indonesia itu harus semangat. Ya, Bu Ningsih tidak mau anak-anak belajar bahasa Indonesia dengan ngantuk, malas. Nah, itu saya tidak mau. Harus semangat. Ya, sama. Kalian pun kalau melihat misalnya gurunya ngantuk, gurunya malas kan juga, aduh gurunya ini nggak enak dilihat. Nah, ya toh, pastinya kan juga beranggapan juga sama. Jadi dengan menyanyi ini harapan Bu Ningsih kalian juga semangat, ya, tambah semangat untuk belajar. Oke, nanti diikuti ya, karena ini awal pasti kalian belum menghafal. Oke, nanti diikuti dari sana, ya, dari rumah kalian masing-masing. Disiplin berprestasi, berkompetensi tinggi, untuk diri dengan percaya diri, semangat kita untuk maju bersama. untuk berbela rasa generasi cerdas, integritas, kreatif, mandiri, terampil, berbakti, saling menghormati, saling harus melengkapi semangat tarakan kita, semangat maju bersama, karya untuk kita semua. tentu terus berkarya untuk kita semua. Oke. Salam Tarakanita. Satu hati. Satu hati, satu semangat. Tarakanita. Ya.
semangat. Oke, kita lanjut ke KD yang pertama yang akan kita pelajari pagi ini. Ya. KD 31, nah ini KD-nya bahasa Indonesia itu banyak banget, ya banyak banget. Nah, tapi ini tidak menyurutkan kita untuk belajar, ya. Nah, kelas untuk KD 31 itu mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, ya objeknya sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. 41-nya menjelaskan isi teks deskripsi objek, tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni daerah, kain tradisional, dan lain-lain yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual. Nah ini untuk kompetensi dasarnya. Jadi di semester 1 ini ada 8 kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Ini banyak ya. Indikatornya ya kalian nanti dapat menentukan ciri, tujuan objek, dan isi dari teks deskripsi. Tujuan pembelajarannya setelah kalian belajar hari ini diharapkan kalian dapat menentukan ciri, tujuan, objek, dan isi dari teks deskripsi. Oke, kelas. Ya, sebelum kita masuk ke materi teks deskripsi, ya, saya ingatkan untuk pelajaran bahasa Indonesia itu ada presensi, ya, presensi yang menggunakan web yang sudah kalian ketahui. Jadi beda dengan web yang waktu MPLS, ini berbeda ya, boleh dicatat untuk kalian waktu pelajaran bahasa Indonesia wajib presensi masuk dan ulang. Oke, ya. Jadi ini webnya, nanti saya sampaikan lagi, ya. Sebentar. Ya. Ya, ini kelas. Saya ingatkan lagi ya, jadi webnya presensi.tarakanita.web.id. Sudah tidak MPLS loh ya, webnya berbeda, nanti kalian keliru. Ya. Oke, masuk. Nah, sebelum belajar bahasa Indonesia, kalian harus absen terlebih dahulu. Masukkan nomor barcode. Nomor barcode-nya sama seperti yang kemarin. Nah, ini waktu tadi pelajaran bahasa Indonesia kelas 7B tadi anak-anak sudah absen di sini ya. Nah, nomor barcode-nya sama. Kalian kemarin kan 7A itu kan dimulai dari 7001. Lalu kemudian di enter. Apakah ada anak 7A yang belum bisa absen? Ada terkendala absen? Sudah semua ya? Bisa ya? Oke. Lalu kalau sudah pulang, kalian nanti pulang ya. Kalau belum absen masuk tidak bisa absen pulang karena ini sistem. Jadi harus absen masuk dulu sebelum belajar bahasa Indonesia, baru pulang setelah selesai. Paham? Ya. Oke. Itu tadi. Kelihatan ya yang saya share ini ya? Kelihatan tidak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ya, Kelihatan, Bu. Ya, oke. Untuk presensi, kalau kalian tidak mengetahui tidak bisa, tutorialnya juga sudah saya share di YouTube, ya. Sudah saya share supaya kalian yang belum paham bisa buka di YouTube ini. Oke. Ya. Berikutnya, ya, hubungannya dengan pelajaran bahasa Indonesia. Buningsih menggunakan web e-learning untuk mengajar. Jadi materi yang saya berikan ini, PPT ini ada di web e-learning.tarakanita.web.id. Jadi e-learningnya ini berguna untuk kalian melihat materi. Tugas, kalau saya memberikan tugas ada di situ, jadi tidak pertemuan bahasa Indonesia, Zoom terus tidak, tapi kalau misalnya saya menyampaikan pada wali kelas, silahkan lihat web. Nah, pelajarannya lewat web. Nah, itu saya tugas ada di web, ya. Materi juga ada di web.
Caranya bagaimana? Kalian harus register terlebih dahulu, ya. Nah, harus register, mendaftar sendiri untuk bisa mengakses web e-learning Tarakanita ini. Kalian harus register sendiri. Nah, caranya register bagaimana? Ini saya tunjukkan. Ya, setelah kalian masukkan ya alamat e-learning.tarakanita.web, kalian kan klik register. Ini saya kembalikan dulu ya. Oke, ya, sebentar. Ini kelihatan enggak? Ya, ini saya tak log out dulu. Ya. Nah, kelas. Halaman berandanya seperti ini, ya. Terlihat tidak? Kelihatan? Kelihatan? Belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Oke. Sebentar. Ya, sebentar. Tak stop share dulu. Saya share. Oke, sudah kelihatan? Ya, sudah, Bu. Oke. Kalau Bu Ningsih misalnya saya atau gambarnya tidak kelihatan, kalian sampaikan ya, satu orang menyampaikan, Bu, gambarnya tidak kelihatan, Bu, suaranya tidak muncul, harus. Oke, Bu. Oke, Bu. Oke, kelas. Ini gambarnya web e-learning.tarakanita.id ya. Nah, di-mute dulu, minta tolong. Yang masih di-unmute, minta tolong di-mute dulu. Suaranya. Halo, minta tolong di dulu. Adiknya siapa? Sudah? Oke, ya. Ya, kelas. Bu Nesa akan menyampaikan dulu ini cara register ya. Kalau kalian sudah mengetik e-learning.tarakanita.web.id akan muncul gambar seperti ini ya. Kalian di sini ada di pojok kanan atas, ini ada tulisan register. Ada tulisan register. Kelihatan? Kelihatan. Oke, ya. Nanti diklik register, klik register ya. Nah, di sini akan muncul. Nah, ini. Kalian nanti akan mengisi nih, ya. Ini namanya kalian register, mendaftar. Jadi harus sesuai dengan diri kamu sendiri. NIS kan ini setiap anak belum mengetahui, nomor induk siswa di SMP kan belum tahu. Jadi tidak diisi tidak apa-apa. Oke? NIS-nya dikosongi dulu. Baru nama, ya, nama kalian ditulis, ya. Namanya siapa ini ditulis, nama lengkap. Ya, nama lengkap. Jenis kelamin, ya, laki-laki dan perempuan. Saya yakin tidak ada nama lain, kelamin yang lain ya, adanya laki-laki dan perempuan. Tahun masuk, tulis tahun 2020. Kalian kan masuknya tahun 2020. Oke. Ini yang penting kelas yang harus kalian perhatikan. Karena Bu Ningsih itu kan mengajar di SMP Santo Karolus dan SMP Santo Yosef. Jadi diperhatikan ini kelas 7A SMP Santo Karolus. Jangan nanti ngeklik kelas 7A Santo Yosef. Datamu tidak akan muncul nanti di Karolus. Oke? Kelasnya diperhatikan ya nanti untuk waktu ngeklik milih kelas ya. Jadi klik 7A SMP Santo Karolus. Lalu tempat lahir Surabaya, Blitar, Sidoarjo. Lah ini tempat lahirmu di mana? Kotanya. Tanggal lahir, bulan dan tahun, semuanya punya tanggal lahir dan semuanya pastinya hafal. Iya toh? Pasti kalian kan sudah hafal tanggal lahirnya. Agama, nah agama nanti dipilih agamamu apa? Katolik, Kristen, ya bisa dipilih sendiri. Alamat rumah, tulis alamat rumahmu, ya. Baru, lah ini kelas. Untuk alamat email, username ini kalian harus
tulis di buku kalian supaya apa? Tidak lupa. Ini terjadi kemarin di anak Santo Yosef, dia menuliskannya misalnya ini C-nya besar, ya. Misalnya nulis Christian misalnya, Christian. Nah, C-nya di sini besar, tapi waktu nanti login dia nulisnya C kecil itu tidak akan masuk. Jadi harus sama tulisanmu ini, ya. Jadi dalam menulis ini kalian harus perhatikan benar, tulisannya harus sama waktu login karena alamat username dan password ini akan kamu gunakan untuk login di web. Username tulis alamatnya, emailmu ya sesuai, baru password. Passwordnya itu yang mudah kamu ingat. Dan ini Bu Ningsih kan tidak tahu passwordmu, ya. Jadi kalau kamu misalnya tidak bisa masuk, Bu saya tidak bisa login ya, tidak bisa login lihat web. Nah ini kata kuncinya username sama password harus sama. Maksudnya username harus sama waktu kamu daftar sekarang, passwordnya juga sama. Jadi ini kamu mengisi nanti register username dan password silahkan diingat-ingat sendiri, dicatat, oke? Nah baru klik register. Setelah register, baru nanti kalian akan login. Ya, kalau sudah register, baru kalian nanti login. Sebentar. Nah, kalau sudah register, kalian nanti masukkan username-mu. Ya, misalnya ini Bu Ningsih, username-nya, nah ditulis. Nah, ini Bu Ningsih ya, login. Nah, ini harus sama, tidak boleh berbeda. Ya. Kalau berbeda, tidak akan bisa membuka. Oh, jadi itu Bu, login yang di BI-nya di sini, Bu? Ya, jadi untuk melihat materi, sebentar ya, ini karena hari ini kelihatannya jaringannya itu pada turun semua ya, jadi ini iya sama Bu, sama. Jadi sama Bu, sama. Agak lama ini ada trouble, agak trouble. Jadi agak lama ini mengakses ya, sabar ya. Ya, ya saya nanti tak tunjukkan. Sebentar, itu lama banget. Oke, sambil menunggu itu, sambil menunggu terbukanya web, oke kita ke materi dulu. Nanti tak tunjukkan nanti webnya ya. Saya stop share dulu. Saya tunjukkan dulu nanti untuk PPT dulu. Ya, lanjut. Sudah kelihatan ya PPT-nya? PPT saya sudah kelihatan, kelas? Sudah, Bu. Kuning sih. Sudah. Kuning sih mau nanya, Bu. Siapa yang mau bertanya? Saya, Bu. Silakan. Itu berarti kalau mau berarti register dulu baru login ya, Bu? Ya, kalau sudah register, saya aktifkan ya. Kamu kan mendaftar, terus saya terima, tak aktifkan. Kalau sudah aktif nanti baru bisa membuka, baru bisa login. Ya, jadi kalau belum aktif belum bisa login. Begitu. Jadi kalian register dulu. Kalau sudah aktif nanti bisa waktu belajar bahasa Indonesia kalian bisa melihat atau login di web Tarakanita itu. Ya. Oke, sudah ada lagi yang mau bertanya? Oke, saya lanjutkan ya. Ya, bentar. Oke, kita lanjut. Nah, ini. Bentar, Bu, saya mau tanya. Siapa yang mau bertanya? Rafa. Oke, silahkan Rafa. Bu, itu yang password habis username alamat email itu passwordnya email atau password kamu, password
kamu mau membuat, itu enggak harus password email loh ya, password yang kamu mau buka web itu. Jadi yang mudah diingat saja, tidak harus password email. Oke, makasih Bu. Yang jelas itu nanti yang mengetahui hanya kamu. Misalnya kamu bilang, Bu Ningsih saya enggak bisa login. Loh, Bu Ningsih enggak bisa bantu karena apa? Passwordnya yang punya kamu. Gitu. Ya. Jadi harus dicatat supaya enggak lupa. Karena manusia itu kan penuh dengan, nah itu lupa Bu, nah mesti kan lupa, ini senjata. Oke kelas, lanjut ya. Hai semua, sudah siap belajar teks deskripsi? Nah ya kita simak dulu ya. Pelajaran teks deskripsi, kalian mengamati dulu video yang saya putarkan. Saya akan memutarkan video. Bentar. Supaya enggak penuh. Monumennya itu di mana, Bu? Hah? Kamu nggak tahu monumen itu ya? Oke, nanti dilihat ya. Sebentar. Nggak pernah ke sana. Terlihat enggak ini yang saya tampilkan? Kayak mirip monumennya Jakarta itu. Terlihat, Bu. Oke, ya, perhatikan dulu ya. Pahlawan yo. Bu, tadi ada yang disconnect, Bu. Dia mau ikut lagi, Bu. Bisa. Kota Surabaya. Selama pantai Indonesia masih Kelihatan videonya. Videonya belum muncul, Bu. Videonya belum muncul. Videonya nggak ada loh, Bu. Iya, videonya belum muncul, Bu. Sebentar. Oke. Sebentar. Muncul, Bu. Ya. Sebentar. Makanya kok diem saja. Oke, tak ulangi ya. Bu aku. Tak ulangi. Ya. saudara-saudara penduduk Kota Surabaya. Selama pantai Indonesia masih mempunyai salju merah yang dapat memiliki garis yang putih, merah dan putih. Maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
Oke, itu tadi video mengenai apa? Apa yang kalian lihat tadi? Bisa dideskripsikan siapa yang mau menyampaikan? Ya, siapa yang mau menyampaikan apa yang kalian lihat tadi? Ya, kelas 7A. Siapa yang mau berpendapat? Ya. Yang mau berpendapat di unmute. Saya tunggu. Yang kalian lihat tadi apa? Tidak ada yang mau berpendapat? Minta ditunjuk. Siapa? Museum 10 Museum 10 November sama Tugu Pahlawan. Saya Bu. Oke, ya Agnes, silakan. Tentang museum yang menjelaskan betapa susahnya Indonesia agar merdeka. Oke, terima kasih Agnes. Ada lagi yang berpendapat? Ada lagi? Ini cewek-ceweknya berani, cowoknya mana ya cowoknya? Ayo yang ganteng-ganteng mana yang mau berpendapat? Oke, Darel, silakan. Isinya banyak sekali benda-benda bersejarah yang dipakai untuk melawan Belanda. Oke. Saat Belanda mencoba merebut kembali Indonesia. Oke, terima Dan kasih. juga ada baju-baju para pahlawan di sana. Iya. Ada lagi yang berpendapat? Siapa lagi yang mau berpendapat? Tadi jualan lagi, Bu. Hah? Oh, Lionel? Gak sengaja keluar sendiri, habis itu masuk. Oke, siapa yang mau berpendapat? Sudah? Ya. Oke. Nah, saya share screen lagi ya. Ya. Kalau kalian tadi sudah menyampaikan ya gambaran yang kamu lihat tadi sudah kamu deskripsikan, tadi sudah diwakili oleh Darel, Diajeng, Agnes Putri yang sudah berani berpendapat. Nah ini, bentar, saya stop share dulu, saya ini post dulu karena ini tadi dari 7. Bentar ya. Sebentar. Share screen. Ya. Oke, nah. Bisa terlihat? Bisa ya? Terlihat atau tidak? Oke, Diajeng, terima kasih. Lihat, Bu. Objek yang dideskripsikan itu tadi apa objeknya? Siapa yang mau berpendapat? Objeknya apa tadi? Objeknya apa objeknya? Objeknya. Senjata. Hah? Senjata? Oke, Agnes. Senjata untuk senjata menurut Agnes. Ada pendapat lain? Barang-barang bersejarah. Diajeng perang-perang bersejarah. Ada pendapat lain, Elizabeth? Patung menurut Elizabeth. Ada pendapat lain? Ada pendapat lain? Yang kamu deskripsikan ini tadi apa sih? Yang kamu lihat tadi apa sih? Kamu tadi kan melihat ya toh video yang saya tampilkan. Nah, kalau kamu mau menceritakan itu video itu pada orang lain, objeknya apa itu yang kamu ceritakan itu? Ayo, siapa yang mau berpendapat? Eva. Kenar? Dikaca. Kenar? Apa? Kamu melihat video tadi apa? Terus kamu mau menceritakan pada orang lain itu apa objeknya? Apa, Kenar? Belum. Oke. Yang lain. Rafa.
Coba Rafa. Yang kamu lihat tadi apa, Rafa? Rafa? Belum mau berpendapat? Oke, yang lain. Sertio. Museum yang menceritakan benda-benda bersejarah. Nah, museum apa itu? Tugu Pahlawan. Ya. Oke, jadi ini monumen, nah, monumen Tugu Pahlawan, ya. Jadi kamu menceritakan pada orang lain tadi kan videonya yang kamu lihat tadi kan mengenai monumen Tugu Pahlawan, ya toh? Nah, sekarang kamu menceritakan video pada orang lain itu punya tujuan. Pasti kan punya tujuan. Tujuanmu apa? Kenapa kok kamu menceritakan video mengenai monumen Tugu Pahlawan? Kamu bercerita misalnya pada saudaramu yang ada di Solo, ya, yang belum pernah datang ke monumen Tugu Pahlawan. Tujuanmu apa? Bercerita itu. Pasti kan ada tujuan. Ya, siapa yang mau? Saya, Bu. Oh, siapa? Saya siapa ya? Saya, Bu. Di-unmute dulu, di-unmute ya. Silahkan berpendapat. Saya, Bu. Ya, saya siapa namanya? Maaf namanya. Rafaelia. Ya, Rafaelia. Supaya mereka itu tahu apa kayak yang ada di Tugu Pahlawan gitu. Tanpa mereka kayak datang. Satu lagi, Bu. Sebentar. Supaya Saya, Bu. Oh, sebentar. Kalau Rafaela tadi kan supaya orang mengetahui apa sih itu Tugu Pahlawan dan mau berkunjung ke sana. Itu menurut Rafaela. Oke. Yang lain. Namanya disampaikan namanya. Saya Bu, misalnya saya Bu Darel, nah saya Bu Sertio lah gitu loh. Karena kalau saya Bu lah itu siapa? Nah ini kan karena kita tidak bertatap muka kan, jadi harus melihat satu-satu Bu Ningsih. Oke, siapa yang mau berpendapat? Tujuanmu apa? Kamu menceritakan mengenai monumen Tugu Pahlawan itu pada saudaramu yang ada di Solo itu akan ada tujuan. Apa tujuannya? Saya, Bu Patricia. Patricia, silakan Patricia. Ya. Supaya generasi yang selanjutnya dapat mengenang usaha yang dilakukan oleh pahlawan. Oke, ya. Kalau menurut Patricia supaya generasi sekarang itu mengetahui ya bahwa perjuangan pahlawan untuk ya tetap menjaga kemerdekaan Indonesia itu butuh perjuangan yang hebat. Nah, itu menurut Patricia. Oke, ada lagi? Ada lagi? Ya. Karena di sini kelas, tujuan itu tiap anak pasti berbeda. Kamu bercerita pada saudaramu, kamu bercerita pada temanmu, ada tujuan di sini. Ya, tiap anak berbeda tujuannya. Ya. Kata kunci tujuan itu supaya, ya, agar. Jadi kenapa kamu menceritakan, mendeskripsikan mengenai monumen Tugu Pahlawan pada saudaramu? Ya, Bu. Ya, apa? Untuk memberikan informasi ke para wisatawan. Kayak saudara dari Jakarta gitu, liburan ke Surabaya, tanya-tanya wisatanya apa, nanti jelasinnya kayak Tugu Pahlawan contohnya. Ini saya tulis misalnya untuk memberikan informasi ya. Informasi ya, supaya ini ada kata kuncinya, supaya ya, berkunjung ke monumen Tugu Pahlawan. Ya. Seperti itu ya. Ini pendapatnya Darel tadi. Pendapat yang lain tidak salah. Kenapa?
Karena apa? Tujuan ini tiap anak berbeda. Jadi kalau 7A itu ada 35 anak, tujuannya di sini ada 35. Ya. Tujuan tiap anak itu berbeda-beda dalam menceritakan atau mendeskripsikan Museum Tugu Pahlawan itu. Ya. Sekarang rincian. Yang kamu lihat di video tadi rinciannya apa saja? Ya, siapa yang mau berpendapat? Yang kamu lihat tadi apa saja? Benda-benda sejarah. Siapa yang berpendapat itu? Gambar tugu. Siapa yang berpendapat tadi? Ayo, nama? Loh, kok menghilang suaranya? Siapa tadi? Ayo, yang berpendapat pasti kan ada poin dari Bu Ningsih. Meskipun Gambarku lagi mikir. oh, lagi mikir. Oke. Yang kamu lihat tadi, kamu sampaikan rinciannya. Yang ada di monumen tadi loh apa saja? Saya, Bu, Sergio. Saya, Bu. Apa? Sergio? Saya, Bu, Leonel. Siapa tadi yang awal tadi? Sergio? Leonel, Bu, nomor 7. Iya, Bu. Ya, silakan Sergio dulu. Silakan. Menampilkan benda-benda bersejarah. Menampilkan benda-benda bersejarah. Nah, ya benda-benda bersejarah itu tadi apa saja bendanya? Kan harus rinci. Jangan hanya benda bersejarah. Kalau seperti ini saja kan masih umum. Benda bersejarah itu apa saja yang ada di dokumen tadi. Saya, Bu, Rafaelia. Ya, Lionel. Coba Lionel bantu Sergio. Yang kamu lihat tadi apa, Lionel? Ya, Lionel tadi mau berpendapat. Mana Lionel? Tidak jadi Lionel. Yuk, siapa yang mau berpendapat? Saya, Bu, Rafaelia. Ya, Rafa, silakan Rafa. Ada benda-benda bersejarah seperti atributnya atau senjatanya gitu. Benda bersejarah, senjata, Dan kayak atribut gitu. atribut, hanya itu saja. Ada yang mau melengkapi? Agnes Saya, Bu. Putri? Tadi siapa? Agnes Putri mau berpendapat? Tentang seperti senjata di zaman dulu seperti bambu runcing, lalu keris, lalu dokumentas zaman dulu. Oh, tambahan dari Agnes Putri. Ada yang lain? Saya, Bu. Siapa? Saya namanya siapa? Tadi kan ada senjata. Ada lagi kayak mobil, diorama, baju yang dipakai, terus sama alat medis kalau kayak ada yang jatuh gitu. Oke. Gitu. Ya, tadi senjata, mobil. Ini kan semuanya punyanya siapa tadi? Ya. Ya, apalagi tadi? Banyak toh? Ya. Ya. Alat medis. Terus bangunan. Bangunan tadi sisa bangunan Tugu Pahlawan tadi ya, yang apa? Tulisan rawe-rawe lantas malang-malang putung tadi ya. Nah, itu ada tulisan-tulisan tadi ya. Dan lain-lain banyak banget toh. Ini harus rinci yang kamu sampaikan di sini ya. Jadi apa yang kamu lihat tadi itu bisa menjelaskan pada orang lain mengenai Tugu Pahlawan. Jadi jangan hanya disampaikan, misalnya kamu menyampaikan hanya, oh pokoknya Tugu Pahlawan itu kayak Tugu Monas itu loh, pokoknya berdiri, nah kayak Tugu Monas pokoknya bentuknya. Nah jangan seperti itu saja. Orang tidak akan bisa menangkap karena apa? Di dalam monumen Tugu Pahlawan itu ternyata ada barang-barang yang dipakai oleh Bung Tomo dalam peperangan, nah, dalam bertempur. Nah, itu kan ada mobilnya, ada seragamnya, ada senjatanya, ya, ada pidatonya untuk membakar semangat arek-arek Surabaya waktu pertempuran 10 November. Lah itu kan ada. Jadi harus lengkap, rinci, begitu. Paham? Ya. Sekarang perasaan terhadap objek. Perasaan ini kan pasti tiap anak akan berbeda-beda.
Nah, kamu mempunyai monumen Tugu Pahlawan, itu perasaanmu bagaimana? Ada yang mau berpendapat? Saya, Bu, daerah, Bu. Kira? Bagus dan unik. Bagus dan unik, perasaanmu? Hanya itu saja? Masih Kenapa? banyak sih, tapi bingung mau gimana cara bilangnya. Jadi aku jadi satu, bagus dan unik gitu doang. Alasannya bagus dan unik itu apa? Apa maksud menjawabnya hanya bagus dan unik? Karena pertama senjatanya dari orang-orang Belanda dicuri. Oke. Senjata mereka gitu dijadiin senjata untuk melawan mereka para Belanda. Oke, itu menurut Gerald. Ada pendapat lain? Kan perasaan tiap anak berbeda-beda. Tidak akan sama. Aku nggak setuju dengan pendapat Gerald. Aku perasaanku berbeda. Pasti kan tiap anak berbeda pendapatnya, perasaannya. Ya, silakan pendapat lain. Monica, silakan Monica. Perasaanmu bagaimana, Monica? Kamu mempunyai monumen Tugu Pahlawan, itu perasaanmu bagaimana? Kamu bercerita pada orang lain itu kan punya perasaan, ya. Nah, kenapa kok kamu bercerita itu kan ada perasaannya. Nah, apa? Monica. Kenapa Monica? Masih bingung? Oke, kalau begitu dibantu. Kevin Gabriel. Ya, Bu. Oh, siapa tadi yang berpendapat? Saya, Bu. Lionel. Siapa? Saya itu siapa? Saya, Bu, Lionel. Lionel. Oke, Lionel, silahkan. Lanjutan dari karena. Bagus dan unik karena memiliki sejarah yang sangat dalam. Bagus dan unik juga. Iya. Oke. Ada lagi yang berpendapat? Ya, Bu. Oh, perasaan tidak harus bagus dan unik loh ya. Perasaanmu bagaimana itu? Oke, Darel, silahkan Darel. Habis Darel nanti Agnes Putri. Ya. Gak jadi deh, Bu. Kasihan, Bu. Gak dapet. Yang lain gak dapet, Bu. Kasihan, Bu. Pendapat. Ayo Darel silahkan. Pendapat kok. Ayo silahkan. Apa ya? Apa? Perasaanmu bagaimana? Terhadap monumen Tugu Pahlawan itu perasaan bagaimana? Tahu dan bangga. Bangga. Kenapa? Karena apa? Karena dulu para pahlawan menggunakan senjata itu untuk mengusir Belanda. Oke, menurut Darel, ya. Menurut Agnes Putri? Menyenangkan karena kita bisa mendapatkan wawasan baru tentang bagaimana Bung Karno berjuang hingga sampai sekarang. Oke, Bung Tomo ya. Bung Tomo, kalau di Monumen 10 November itu Bung Tomo. Oke, itu tadi menurut teman-temanmu. Ada yang lain yang masih mau berpendapat? Perasaan terhadap objeknya? Sudah? Oke, terima kasih. Ya, kelas. Nah, jadi kalian dalam mendeskripsikan sesuatu itu kan ada tujuan, ya, pasti tujuan. Tujuan tiap anak itu berbeda dan perasaannya pasti juga berbeda dengan orang lain. Tetapi objek dan rincian itu sama, ya. Setelah kamu membaca, setelah kamu melihat video, nah itu pasti mempunyai ya tujuan dan perasaan yang berbeda. Oke, berikutnya. UNICEF punya bacaan wisata Pantai Pasir Putih. Minta tolong siapa yang membaca ya? Maaf. Siapa yang mau membacakan? Saya. Siapa? Saya. Wulan. Wulan. Oke, Wulan silakan. Wisata Pantai Pasir Putih dan Sunset. Pantai Kuta, Bali, jantungnya Pulau Bali, begitu orang mengenalnya dan keindahan Pantai Kuta Bali. Sangat terkenal ke mancanegara.
Pantai Kuta Bali berpasir putih dengan ombaknya yang panjang dan besar, sangat menguji nyali peselancar belahan dunia. Tidak salah mereka memilih Pantai Kuta sebagai lokasi surfing terbaik di Bali. Bagi peselancar pemula tidak perlu khawatir jika ingin belajar olahraga selancar. Di sepanjang pantai banyak disewakan papan surfing dengan harga yang bervariasi, tergantung besar dan kualitas bahannya, ditemani pemandu yang sudah berpengalaman selalu siap membantu memecah ombak pantai. Oke, terima kasih. Ya, sekarang Bu Ningsih mau tanya ya. Objek yang dideskripsikan dalam bacaan tadi apa? Ya, objeknya apa? Maria Sinta Ayu. Ya, objeknya apa tadi? Bu saya. Nah, Maria Sinta Ayu. Ya, silakan berpendapat dulu. Objeknya apa? Membaca tidak tadi ya? Saya, Bu. Saya, Bu. Apa? Oke, siapa tadi yang saya? Agnes Putri? Tentang pemandangan pantai di Bali. Pemandangan pantai di Bali kurang spesifik. Siapa yang saya tadi? Elin, ya silahkan. Objek wisata. Objek wisata kurang spesifik, masih luas objek wisata yang disampaikan. Ada lagi yang berpendapat? Tadi yang sudah dibaca temanmu tadi loh. Apa tadi? Mengenai apa tadi objeknya yang disampaikan? Saya, Bu. Siapa? Hah? Jesslyn. Jesslyn, oke Jesslyn, silakan Jesslyn. Di sana ada Pantai Kuta dan juga ada tempat peminjaman surfing. Itu sebentar. Objeknya apa? Pantai Kuta dan juga surfing. Pantai Kuta, oke. Jadi objeknya Pantai Kuta. Pantai Kuta Bali, boleh dilengkapi, boleh. Nah, tujuannya apa? Kamu menyampaikan atau mendeskripsikan Pantai Kuta itu pada orang lain. Tujuannya apa? Ada yang mau berpendapat? Regan. Ayo, Regan. Bu Ningsih belum mendengar suara Regan. Agar orang tertarik untuk menuju ke Pantai Kuta Bali. Agar orang tertarik untuk berkunjung ke Pantai Kuta Bali. Oke, ada lagi yang berpendapat? Ya, silakan. Silakan yang mau berpendapat. Levon Nathanael. Apa tujuanmu menceritakan Pantai Kuta Bali pada orang lain? Levon mendengar Bu Ningsih tidak, Levon? Levon sinyalnya jelek, Bu. Oh, Levon Katanya dia putus-putus di chat. Oke. Kesia. Oke, yuk Kesia. Kesia? Agar orang-orang menjadi tertarik dan mengunjungi Pantai Kuta tersebut karena Pantai Kuta memiliki salah satu tempat surfing yang terbaik. Oke, itu tadi menurut Kesia. Ada pendapat lain lagi? Belum? Ya, oke. Ya, jadi tiap anak itu Bu, masih ada, Bu. Darel, oke Darel, silakan. Agar mereka bisa merasakan apa yang berbeda di Pantai Kuta dari semua pantai lainnya. Oke, agar orang lain mengetahui perbedaan Pantai Kuta dengan pantai yang lain. Nah, menurut Darel. Oke, Darel, terima kasih. Jadi tujuan... Baterainya ada yang habis, Bu. Hah? Jason Daryl baterainya habis. Oke, ya.
Oke. Ada yang mencoba tadi. Tujuan itu tiap anak berbeda-beda, oke? Nah, sekarang rinciannya apa? Yang kamu baca tadi rinciannya apa? Mengenai Pantai Kuta tadi yang kamu ceritakan pada orang lain tadi apa saja? Tadi sudah disinggung oleh temanmu sedikit. Ya. Apa rinciannya? Pantai Kuta itu yang disampaikan tadi loh. Pantai Kuta Saya, itu. Bu. Oh, Darel. Ada pemandunya, yang siap memandu, dan juga ada guru yang bisa ngajarin orang-orang yang pengen belajar surfing itu. Oke, itu menurut Darel. Ada pendapat lain lagi? Di Pantai Kuta itu bagaimana kelebihannya? Selain buat surfing, kelebihannya apa? Saya, Bu. Oke, silahkan Mulan. Pasirnya putih dan sunsetnya bagus. Terus tempatnya tuh cocok untuk para peselancar. Oke, ya. Nah, jadi rincian itu harus jelas ya, seperti yang disampaikan oleh Darel dan Mulan. Jadi kamu dalam bercerita pada orang lain, nah itu rinciannya itu harus kamu sampaikan. Jangan hanya, oh pokoknya Pantai Kuta Bali itu bagus. Nah, jangan hanya gitu saja, tapi bagusnya di mana? Nah, itu harus disampaikan dengan rinci. Nah, rinciannya sudah disampaikan oleh temanmu Mulan dan Darel tadi. Sekarang perasaannya terhadap Pantai Kuta. Ini kan Pantai Kuta itu kan punyanya Indonesia, punya kita. Nah, itu perasaan kita bagaimana? Ya, ada yang mau berpendapat? Saya, Bu. Siapa? Jesslyn. Jesslyn, silakan Jesslyn. Perasaannya bangga karena Indonesia memiliki pantai yang bagus seperti pantai kita. Ya, oke, bangga. Ada perasaan yang lain selain Jesslyn tadi? Ada yang lain yang berpendapat? Ini belum ada yang menyampaikan. Aprila, coba Aprila. Perasaanmu bagaimana Aprila? Tertarik untuk ke Pantai Kuta. Perasaannya menjadi tertarik untuk berkunjung ke Pantai Kuta. Oke, ya. Menurut Syira Monik? Bangga juga, gara-gara punya pantai kayak gitu di Indonesia. Oke, bangga. Nah, kelas sudah paham ya? Saya, Bu. Darah mau menambahi, oke. Cantik, karena akan pasirnya yang sangatlah bagus dengan pemandangan yang sangatlah bagus jika di sore hari. Oke, terima kasih Darel sudah menambahi. Nah, kelas, ini tadi mengenai pembelajaran kita di hari ini. Jadi kalian sudah dapat menentukan objek, ya, tujuan dan rincian serta perasaan. Jadi kalau kamu menceritakan sesuatu, misalnya kamu menceritakan, oh mamaku. Nah, kamu bercerita mamaku itu langsing, kulitnya putih, rambutnya panjang. Nah, Indonesia kan meskipun belum ketemu mamamu, tapi kan, nah, membayangkan. Nah, ya toh. Perasaanmu terhadap mama kan Indonesia sudah bisa menangkap perasaannya apa. Oh, menyayangi, sangat menyayangi. Nah, kelihatan dari kamu bercerita itu sudah kelihatan. Nah, seperti itu, ya. Jadi itulah teks deskripsi. Jadi kesimpulannya dalam pelajaran kita pagi ini apa? Teks deskripsi itu apa menurutmu? Teks deskripsi adalah apa menurut kalian? Ayo, pengertian teks. Elia. Hah? Rafa? Oke, Rafa, silakan. Teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang menjelaskan tentang suatu objek. Oke, menjelaskan suatu objek. Ada yang mau menambahi? Yang lain? Rafa tadi sudah pinter. Yang lain? Pertanyaannya siapa, Bu? Tadi sedikit menyimpulkan pengertian teks deskripsi. Oh, oke. Ya, siapa?
Mulan? Oke, Mulan mau mencoba, silakan. Nah, teks deskripsi itu contohnya kayak menjelaskan atau menceritakan suatu tempat atau suatu objek. Oke, terima kasih Mulan. Ada lagi yang berpendapat? Sudah? Ya, oke. Ini kelas. Ya, teks deskripsi itu adalah menggambarkan atau melukiskan ya secara rinci. Jadi tadi kan sudah disampaikan ya di atas tadi bahwa menggambarkannya itu harus secara rinci sehingga penggambarannya itu nyata, suasana, perasaan ya. Sehingga pembaca atau yang mendengarkan itu seolah-olah melihat, mendengar dan mengalaminya. Jadi meskipun saudaramu belum berkunjung ke Tugu Pahlawan, belum berkunjung ke Pantai Kuta, tapi kalau kita mendeskripsikannya itu secara rinci, orang itu akan menangkapnya, ya, bisa menggambarkan itu. Jadi kalau kita pinter mendeskripsikan sesuatu, itu orang akan menangkap dengan baik, ya. Begitu, ya. Oke, sudah bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada ya, sudah paham ya? Oke, kelas. Ya. Ini tadi yang sudah kita pelajari untuk hari ini. Jadi jangan lupa kalian untuk absen, ya, absen di presensi.tarakanita.web.id, ya. Lalu kalian register, baru kalau sudah kuning saya aktifkan, kalian nanti sore bisa cek, bisa login, bisa melihat materi yang sudah saya sampaikan di hari ini. Ya. Untuk YouTube, kalian juga bisa melihat di YouTube saya, Sriningsih Dwistior ini, bisa nanti bisa dilihat di situ. Pembelajaran-pembelajaran ini juga Buningsih rekam, bisa nanti kalian lihat di YouTube saya, ya, Sriningsih Dwistior ini bisa dilihat. Nanti saya akan upload di sana. Ini sudah Buningsih record, jadi nanti bisa kalian lihat di YouTube-nya. Oke, kelas. Untuk pembelajaran kita hari ini, ya, karena sudah tidak ada lagi yang bertanya, saya akhiri. Untuk menutup pelajaran kita, saya minta bantuan satu anak untuk memimpin doa. Siapa yang mau jadi Romo? Ada enggak? Enggak ada. Wah, ternyata langka ya cita-cita Romo itu ya. Yang mau jadi suster? Juga belum ada. Oke, berarti saya minta. Saya minta bantuannya Darel untuk memimpin doa menutup pelajaran kita siang hari ini. Oke, silahkan Darel. Mana ya? Berdoa. Loh, berdoa kok gimana? Ya. Karena apa kita terputus, amin. Tuhan Yesus, sekarang kita akan menyelesaikan pelajaran hari ini. Terima kasih telah bersama kami dari jam 7 sampai sekarang. Aku harap pelajaran yang diterima dari guru bermanfaat bagi kita untuk masa depan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang selalu dan kerabat. Amin. Santo Carolus. Doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak sekalian, terima kasih sudah memimpin doa. Selamat belajar. Terima kasih.